warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Febianti dengan NIM 859462839 dengan jurusan yang saya ambil yaitu PG PAUD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, dalam hal ini saya dan juga yang menonton video ini, sehingga kita dapat menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu tutor dari mata kuliah Filsafat Ilmu, izinkan saya memaparkan materi terkait dengan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelum melangkah terkait dengan ketiga peran tersebut, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji dasar, metode, kebenaran, dan tujuan ilmu pengetahuan secara kritis dan mendalam. Adapun fungsi dari filsafat ilmu sendiri, yang pertama, membantu memahami dasar ilmu secara mendalam. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan logis. Yang ketiga, menjadi landasan dalam penelitian. Yang keempat, mengarahkan penggunaan ilmu agar bermanfaat dan tidak merugikan. Adapun unsur utama dari filsafat ilmu yaitu yang akan kita kaji pada kesempatan presentasi hari ini, yaitu ada tiga: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri terkait dengan apa yang dikaji, epistemologi terkait bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi terkait untuk apa ilmu digunakan. Yang pertama kita bahas yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas, yaitu apa yang ada dan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Yang kedua yaitu terkait contohnya. Dalam hal ini, dalam pendidikan, yang dikaji adalah manusia atau peserta didik di dalam sekolah tersebut dan proses perkembangannya. Kedua, dalam biologi, yaitu yang dikaji adalah makhluk hidup, baik sebagai manusia, baik binatang maupun tumbuhan. Yang ketiga, dalam fisika, yang dikaji adalah benda, energi, dan fenomena alam semesta. Fungsi utama ontologi sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan objek kajian ilmu. Kedua, memberi batas ruang lingkup ilmu. Yang ketiga, menjadi dasar pengembangan ilmu. Dan yang keempat, mengarahkan cara berpikir ilmiah. Kedua, dalam hal ini kita akan membahas epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas cara memperoleh pengetahuan atau ilmu, sumbernya, serta bagaimana kebenaran suatu pengetahuan dapat dibuktikan. Contohnya yaitu dalam pendidikan, guru memperoleh pengetahuan tentang perkembangan anak melalui observasi, penelitian, dan pengalaman mengajar di kelas. Kedua, dalam ilmu pengetahuan, kebenaran diuji melalui penelitian, eksperimen, dan metode ilmiah. Fungsi utama epistemologi sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan cara memperoleh ilmu. Kedua, menjadi dasar metode ilmiah. Ketiga, menguji kebenaran pengetahuan. Keempat, membedakan pengetahuan yang valid dan tidak. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan, termasuk aspek etika dan moral. Contoh, dalam pendidikan, ilmu digunakan untuk membantu membangun anak dan membentuk karakter yang baik pada anak tersebut. Kedua, dalam teknologi, ilmu digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi harus tetap memperhatikan etika dan moral. Fungsi utama aksiologi sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan penggunaan ilmu. Kedua, memberi nilai dan makna pada ilmu. Ketiga, mengatur etika penggunaan ilmu. Keempat, mengarahkan dampak ilmu bagi kehidupan. Nah, dari ketiga poin terkait dengan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi dapat ditarik kesimpulan
Ontologi, epistemologi, dan aksiologi bersama-sama membentuk dasar filsafat ilmu, sehingga ilmu memiliki arah yang jelas, cara yang benar, dan tujuan yang bermanfaat serta bertanggung jawab. Di dalam lingkup dunia pendidikan anak usia dini, yang dimana tempat saya mengajar, saya dapat memberikan contohnya yaitu ontologi, terkait dengan perkembangan anak sebagai objek kajian ilmu. Kedua, epistemologi, terkait dengan observasi dan penilaian. Yang ketiga, aksiologi digunakan untuk membantu anak berkembang optimal secara etis. Nah, demikian presentasi pada kesempatan hari ini. Apabila dalam memaparkan presentasi terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.